yang adil. Ini adalah usaha konspirasi orang-orang yang dikerajui oleh si iblis saja. Dan sebelum kita Bapak Ibu, musuh itu bukanlah kawan kita, musuh itu bukanlah orang bangsa, musuh itu bukanlah orang yang bersenjata, musuh itu bukanlah orang-orang yang tuli berbeda. Musuh itu adalah iblis. Yang sebelum kalau kita lumpuh dengan dia, maka itu akan menjadi siapa saja. Nak lebih dulu, orang ngomong bukan keturunan aku di bangsa apa, negeri di mana, berkuasa atau tidak berkuasa, perampok atau tidak perampok, saja di sini. Semua orang ini kan bina cerita, maju, baca biru, maju. Maka yakinilah bahwa dia adalah musuh. Masih hidupkah dia hari ini? Itu pertanyaannya. Dilarang menggunakan ketemu kecuali anak-anak mereka dan turunan-turunan mereka. Dari dulu dalam ilmu oseanografi kan itu kita ketemu di mana kita di laut paling luas di bumi ini. Laut yang paling luas di bumi ini namanya Samudra Pasifik. Itulah dia yang ketemu. Dan ada buku dari mana bahasa itu namanya adalah segitiga bermuda. Jadi the king goes of gods and the lost stay there. Mereka tinggal di sana. Maka di situ memilih tempat sesuai dengan Quran hadis. Masalahnya karena musuh iblis ada di mana? Karena istananya si iblis itu di situ. Sampai hari ini alun-alun oleh orang yang bisa menaklukkan daerah yang jin. Itu ada. Jadi ada beberapa bang lewat bilang lenyap, dihancurkan, tidak pakai jejak. Jadi ada kapal laut lalu hilang, tidak pakai jejak, habis lalu. Yang penting begitu adalah di mana dia tinggal, itu nggak terlalu penting begitu. Nah, sebab umat Islam sudah diberitahu oleh Rasul. Jadi kalau orang-orang di luar Islam menyatakan apa dia? Tidak urusan awak. Urusan awak ialah kita beriman kepada apa yang diciptakan oleh Allah. Itu yang penting. Amanna billahi, kita beriman dengan Allah. Wa ma ini jelas tugas kita benar. Salah satu tugas itu kepada Allah adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu yang disebut dengan beriman. Ada percaya bahwa Allah masih ada. Kalau orang banyak bertanya-tanya, masih ada juga Allah. Karena saya ngomong nak terus ngomong. Ada sebuah podcast begini.
ide. Luas bisu bukan luas ya. Tidak ada satupun ulama tafsir menerjemahkan itu, kecuali hanya guru-guru kita saja. Rujuklah kepada tafsirnya. Ini kan tafsir yang menafal dijelaskan. Jadi sabu yuwaswisu fi sudurin nas adalah yulki as-syaitanu al-fikrah, dimasukkan oleh setan fi sebuah ide pemikiran ila qalbi basar, kepada hati si manusia, lalu fayakunu fikratan hadisiyah, lalu menjadilah pikiran yang cerdas, kreatif, sehingga tanyanya termasuk yang ajaib, termasuk dan pada Allah tidak cocok. Apa salahnya Tuhan menjadikan wajahnya sekali itu musajid mubarak? Emang pikiran itu yang sama. Jadi itu tidak seharusnya seorang beriman percaya harus Tuhan itu hadir di muka kita. Itu sendiri tidak logis. Itu adalah makhluk yang diciptakan. Allah itu sang pencipta. Kalau beliau nampak begitu, berarti beliau sama begitu, sama-sama makhluk. Nah, bedanya apa? Apa beda Tuhan? Karena kita kawan yang lain di sebuah wihara pernah hari itu kita diskusi juga kawan biksu, ini dari Thailand, diskusi, lalu dia tanya, kenapa Tuhan saudara kok nampak? Itu kan itu yang bertanya oleh Tuhan saudara, Tuhannya kok nampak? Itu gitu. Tidak salah semua. Saya tahu sih. Pernah hanya sedih, selalu yang gembira. Sementara umatnya kadang-kadang bersedih nggak makan. Anehnya masih disembah juga Tuhan yang sedih itu. Percaya kita tuh? Percaya orang Indonesia. Carilah candi-candi di seluruh Pulau Jawa. Sampai ke Kalimantan ada candi juga. Dan juga ada situs-situs di Minangkabau juga ada pakai candi. Jadi diperbarui. Jadi banyak sekali candi di negeri ini. Peninggalan siapa? Peninggalan orang yang bertuhan kepada yang nampak. Ada tuh. Nampak Tuhannya. Ada Tuhan yang botak, ada yang sekarang ini berubah-ubah macam. Dari sebelumnya rumah-rumah di kota kita juga ada orang yang Tuhannya nampak. Jadi tiap pagi jam 6 dulu, mana pas matahari sedang suruh terbit itu, maka dihadirkan lampu merah. Sudah itu diletakkan lampu merah, dicari apel yang berkulit merah pula. Sudah itu mereka angkat kanan ke dua, kan dua jari. Dua tangan itu adalah simbol dari Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Digabung menjadi titik dua berkulit. Nah, titik di tengah-tengah. Lalu dibegitukan. Nah, dihidupkan di antara salah-salah jari itu apa? Gunung kayu cendana. Lalu dibakar. Ada sampai suci kena ke bawah tempat itu suci. Ada yang setengah rukuh. Ada yang di kepalanya saja. Nah kita tanya kepada saudara yang kecilnya itu adalah diambil dari sebuah kitab. Namanya kitab Sama Weda. Kita dapatkan buku itu, kita saja. Tidak ada Siddhartha Buddha Gautama yang mengajar itu tidak. Tapi kenapa ada makhluk yang menyembahnya? Itu yang aneh. Jadi karena negara kita adalah negeri yang menurut lagu penyanyi-penyanyi lama itu negeri yang sangat subur. Jadi dalam bahasa Subhanallah adalah sesuatu yang apa negeri itu sangat damai. Loh seluruhnya itu menghasilkan produksi apa saja muncul dalam bahasa Jawa lama. Dia saja diambil saja kayu, nah dia buang langsung berbuah.
Ambil ubi kayu kan pakai kayu nih. Nah, buah mana? Pisau kan sana. Kayu buah. Dan doanya dan negeri ini sangat subur. Itu simbol yang dipakai oleh guru-guru kita di Pulau Semarang. Bahwa apa saja keyakinan yang muncul di negeri ini, sadonya ada pengikutnya. Jangan. Maka kita menjadi orang kami pondok ke sebuah lubang di Jepang. Kalau Jepang boleh terbawa ini boleh jangan ada. Kemudian berbicara bisa tidak. Kami orang pondok mama ibu-ibu tanya oleh wartawan kami kata. Mau kemana kamu jangan sakit. Jangan pintas namanya shortcut. Jangan pintas yang bisa langsung kita baca lebay langsung disebut makanan. Masya luar. Percaya mana? Percaya. Kalau percaya bertambah rukun iman. Itu jadi masuk sekarang. Itu lagi di dalam itu ada jalan mentok karena jalan itu kecil sangat yang bisa lewat cuma manci. Sudah cukup banyak sekolah. Tetapi keajaibannya adalah hampir seluruh anak-anak orang hari itu yang percaya. Dalil itu adalah nakli, satu lagi dalil itu adalah akli. Dalil nakli, non di kepala ulama itu adalah dalil yang ada tertulis, tersurat, namanya mantuk dalam kitab usul. Dituliskan teksnya. Itu yang disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma amara ma yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma amara fa'atihu, apa yang diperintah oleh Allah maka taatlah. Ada dalilnya itu disebut dalam hadis Bukhari. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kalau itu dibolehkan, halal artinya dibolehkan. Kalau memang boleh, pasti diterangkan. Jelas penjelasannya. So, Nabi itu adalah bayan, mubayyin, penjelas. Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Kan jangan coba itu tuh dia panduan. Jadi kita tidak dibagi jalan suram. Kalau kita dihadiahkan hak untuk membuat peraturan jalan sendiri, itu akan membuat undang-undang sekeenak tahu kita saja. Mau gue sekarang dewe selamat kali saja. Jadi tidak boleh makhluk membuat undang-undang. Itu makanya di sisi ini maka peraturan legislasi yang dibuat di DPR kalau bertentangan dengan Al-Quran maka seluruh undang-undang yang dibuat DPR itu kafir seluruh. Itu sudah menentang hukum Allah. Oleh kantuannya sendiri sesuai hukum syariat tidak sesuai. Tata aturan zakat itu dijelaskan bahwa jumlah harusnya baru dari zakat. Jadi kalau mereka tidak mampu berzakat jangan dipotong, jadikan saja. Tapi ini kan ada pula pemerintah lokal mengatakan wajib seluruhnya bayar zakat. Mana lo ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tapi terjadi di Konoha, terjadi di negeri Konoha. Itu makanya negeri itu disebut
orangnya. Gimana juga sesuai dengan hadis riwayat kami tadi, Ad-Dajjal itu cuma satu orang. Satu orang cuma dimatikan di sebuah pulau di Arab Selatan. Ketika kami mandari dua anak buah kapal lalu naik kapal lalu sibuk badai dihalau oleh badai tadi sampai ke pantai Arab Selatan. Pantai Arab Selatan itu berarti di daerah yang lama sekarang hari. Tapi pulau yang seperti itu tidak satu pulau, ada 5. Hasil penemuan hari-hari orang-orang oceanografi. Tidak sedikit pulau. Sebab karena kita merujuk kepada hadis Rasul dulu. Karena seluruh yang ada di muka bumi ini dan di langit ini dan di antara langit dan bumi dan juga isi perut bumi seluruhnya sudah dilaporkan oleh Allah kepada Nabi kita. Nabi yang dicecerkan. Itu Nabi jadi melaporkan kepada sahabat-sahabatnya dan sahabat menuliskan riwayat itu oleh dengan para ulama sampai ke kita. Itu yang disebut mazhab. Yang sampai lagi dengan kata mazhab. Mazhab itu mazhab artinya tempat. Sahabat itu pergi merujuk. Mana? Sampai lagi mendengar kata itu. Sebab kata itu kita temukan dalam hadis Abu Daud, di Sunan Abu Daud As-Sahih. Kalau ada orang mengajar kita tidak perlu mazhab, langsung saja kepada Quran dan Sunnah. Sorry, tunggu dulu. Wait a minute, tidak semudah itu dah. Sebab kita tidak bertemu dengan Rasul. Kalau bertemu, tidak ada masalah. Karena kita hidup sezaman. Karena kita tidak hidup sezaman, pasti kita bertemu dengan guru sebelumnya. Nah, guru sebelumnya itulah yang menjadi mazhab. Karena mak katanya ke guru ketika sekolah. Waktunya kau untuk guru, pak guru. Dijawab, artinya ini aku. Jadi kalau kita bertanya ke guru itu, kita namanya bermazhab. Karena kita sampai katanya kita itu guru kita. Nah sekarang guru yang dimaksud dalam Islam itu adalah yang melaporkan riwayat hadis itu ke kita. Siapa yang melaporkan? Yang melaporkan pasti adalah ulamanya. Siapa ulama itu dijelaskan oleh Rasul sendiri. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah orang yang disebut pewaris para nabi. Bagaimana ciri-cirinya? Dijelaskan. Apa syarat para ulama yang disebut pewaris para nabi? Yang diwariskan apa? Maka dicari dulu hadis itu kembali. Al-ulama warasatul anbiya. Innama nuwarisul ilma. Yang kami wariskan itu adalah ilmu. Ayat itu ilmu. Ilmu yang kita pelajari gini, ilmu biolog, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu medis, ilmu farmasi, tidak. Itu tidak ilmu. Itu tidak ilmu. Karena ilmu yang dimaksud dari Nabi itu adalah yang terkait dalam Quran. Jadi surat Muluk yang kita baca dari hari itu malam. Tentang kita tidak boleh iri kepada siapapun kecuali kita iri kepada orang yang memiliki 2 hal. La hasada fil Islam illa fisnataini. Itu kata Rasulullah. Tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. Yang lain itu biasa. Yang 2 harus iri. 1. Rajulun ata'ullahul mal. Orang yang diberi oleh Allah ilmu. Fasallatahu, diberi dia oleh Allah harta. Rajulun ata'ullahu malan.
sallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, orang yang diberi oleh Allah harta, lalu harta itu dia pakai sampai habis. Sallatahu ala halakatihi, di dalam tafsir hadis itu dijelaskan nyo akan memakannya sampai musnah. Siapa yang memberi kita harta? Allah. Apa yang mengatakan di dalam hadis itu? Rajul atahullahu malan mal itu harta. Tidakkah kita punya harta? Harta menjadi begitu, ada harta yang bergerak, ada harta yang tidak bergerak. Ingat, itu bukan pemberian kita, itu pemberian Allah. Harta yang tidak bergerak salah satunya adalah rumah kita, tanah kita, sampai kita tinggal, kadai kita. Itulah harta tidak bergerak. Karena berkali menjadi hidup jadi lucu. Ini rumah makan adalah harta makan. Saya tidak. Saya menjadi itulah yang Allah. Bahwa nomaden, nomaden. Kalau nomaden mana kita suka bayi kan? Ada orang nomaden di dunia, ada. Itu suku Badui di Arab. Pindah-pindah itu sebentar. Ada yang bertahan. Baru kini, sejak pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peraturan baru di akta mereka nomor 129 itu tahun berapa dulu ini pasti 1971. Itu diketemukan karena masih ada orang Badui yang pindah-pindah nomaden. Maka itu dengan akta itu maka ditetapkan tidak boleh lagi pindah-pindah nomaden kecuali dalam satu wilayah. Karena itu yang berani pindah. Nah, ketika kita diberi harta tadi, lalu orang tadi menggunakannya fil haqqi pada posisi yang benar. Dipergunakan untuk makan, untuk menurut perkara, dan orang bertanda usaha, ada musibah, ada kebakaran dan sebagainya. Boleh itu memakai harta itu. Diganti oleh Allah, diganti. Dalam hadis qudsi dilaporkan oleh Allah sendiri. Hadis Allah mengatakan, Allah Ta'ala kalau engkau membelanjakan hartamu akan kutambah ganti kamu yang dibelanjakan. Jadi jangan ragu-ragu. Sang suami bekerja lagi, lalu memberikan usaha untuk keluarganya. Itu dia mama, itulah banyak belakang banyak anak itu pulang lagi sabunnya. Mencari ini dari lain. Karena malah sakit itu dijemput, tak harus disuruh. Bisa saja berserakan di bumi ini. Karena bumi itu memang tempat itu. Itu kejadiannya Nabi dalam hadis Islam. Inna ardallah, sesungguhnya bumi Allah ini adalah tempat mahsyar wa mansar. Tempat kita berkumpul nanti di akhir zaman dan tempat kita mengumpulkan rezeki mansar. Cuma kau jadi heran, awak tinggal kampung di anu, tapi menjadi di Bukit Tinggi. Mana ada orang lain? Ayo kampung. Kenapa kita kemari ada mansar kita di sini? Kalau kita mencari rezeki kemari. Jadi orang jauh dari kita pusing. Ada siku di pusing. Ada menteri di Indonesia di negeri Kurma yang ajaib. Keluarkan komen di medsos saja. Siapa yang raja di luar negeri, maka itu berarti tidak lagi mencintai bangsa, tidak nasionalis. Oh, bagi orang-orang enak saja katanya. Dijawab langsung di Finlandia, tapi saya nak menjawab. Oh, bapakku yang pasang cinta. Hati-hati ngomongnya. Kita sama-sama sekampung kok. Sama-sama sekampung di Indonesia. Di Indonesia menjadi raja susah pak. Gaji pun tak cocok dengan gelar atau sarjana kita. Sementara orang di luar negara di situ dibutuhkan pekerjaan dengan ruang yang seluruhnya terbuka lebar, dengan gaji lumayan. Seluruh itu PT itu dikumpulkan, maksudnya kalau ini dikirimkan ke kampung bukan masuk untuk Indonesia. Itu jangan cinta bangsa namanya itu. Apa terlalu pintar itu ini. Wahid dari Indonesia, emosi. Kayaknya sudah senang ngecek dari Jepang mengecek dari negeri lain senang. Karena kita memang termasuk yang aneh. Kan aneh gitu. Di situ raja dia kan kalau Cina saja dari Subarat sama. Coba Mbak
kan, daripada tenaga kerja resmi, ternyata yang terdaftar itu cuma 20 juta tenaga kerja Cina di Indonesia. Sementara menurut pernyataan Cina di koran mereka, itu suatu golden light namanya, itu diterbitkan di seluruh bahasa Inggris bahwa mereka sudah bekerja 70 juta orang. Mana yang fakta? Kecil-kecil 20 juta kecil-kecil. Di situ lihat mereka berkata 70 juta orang. Mereka berkata di 37 daerah di Indonesia sedang membeli rumah tinggi menjual. Hebat tidak? Yang heboh bambu di laut. Mana bambu di laut dia heboh? Itu aja nih, membeli rumahnya sih. Itu aja laporan data-data ini kita mana saja. Hari ini yang itu pertanyaan. Hari ini itu mahasiswa demo, mahasiswa UI demo, mahasiswa UNPAD demo, mahasiswa Makassar demo. Kenapa dilaporkan sampai orang masuk ke negeri ini? Itu yang mana satu demo, tapi itu harus berdoa. Mereka itu mewakili aspirasi, pikiran, penjagaan hak negeri ini. Tidak mungkin negeri itu dilaporkan orang di luar sana. Agak negeri Cina di sini yang komunis. Beragama selama. Tapi kita sudah harus bersiap karena waktu sudah semakin mendekat. 2030 pemerintahan akan bergeser dan Cina sangat menguasai diri kita. Tidak bisa kita nanti lagi. Tidak bisa ini perusahaan itu dipikirkan. Itu yang harus bersiap. Jadi ada hari ini. Jadi punya tempat tidak ada rumah bagi mereka. Akhirnya rumah bagi untuk ada seorang saleh dari Imam Al-Ilahi Muslim lalu diketemukan sebuah alat untuk menyedot air. Juga panel surya itu ada sistemnya. Biasanya sudah terkena matahari. Ini yang disedot itu adalah oksigen. Yang kedua mesin disedot masuk ke dalam mesin panel. Itu keluarnya ibu sambungkan ke pipa. Keluar ke air. Air suling langsung bersih. Sudah dipakai di 4 negara Afrika. Ini baru si Abdullah ini cerdas. Tidak perlu bayar katanya. Anda beli saja alatnya. Biar saya membuat. Ini menargetkan adil di seluruh dunia nanti. Di masa depan kita tidak perlu membeli air lagi. Bisa kita pakai air itu langsung. Tidak ada di bumi ini negeri yang tidak ada oksigennya. Bisa disedot langsung. Langsung masuk ke panel, keluar jadi air bersih. Tidak ada kuman, tidak ada bakteri, tidak ada E. coli-nya. E. coli itu apa? E. coli itu adalah zat kuman yang ada selalu dalam air. Juga ada dalam perut kita, dalam stomach. Saya risiko. Yang selesai itu penemuan orang saleh. Ini didukung ada masalah. Kita berdoa mudah-mudahan beliau tidak dibunuh oleh Yahudi. Ada banyak Yahudi yang membunuh saudara-saudara kita sejak dahulu. Pendemo bagaimana kendaraan bisa dibuat dari air, bisa berjalan Honda pun sudah jalan. Sudah 3 orang pendemonya yang sudah meninggal dunia. Dibunuh bukan hilang. Kalau hilang masih lumayan kok. Itu dibunuh. Dan yang satu yang terakhir itu dibunuh di pabrik di Italia. Bersama makan terakhir diketemukan fotonya itu bersama pemilik Lamborghini. Orang di dalam diketemukan Galenius cyanida. Mantap. Cyanida kalau masuk ke dalam perut kita langsung tewas. Ibu melekek langsung di sini. Mak lihat mak. Mau apa lagi? Di sini. Ini sudah apa lagi? Tinggal balik saja. Ketik ada. Cuma ya tak satu orang bisa membeli. Harus pandai lah untuk kulit-kulit. Dunia. Kemudian yang kedua yang kita harus ini adalah rajul lakahullahu hikmata al-Quran fayu'allimuh. Orang yang diberikan kepada dia Al-Quran, ilmu dari Allah, lalu mengajarkan kepada orang lain. Aku orang harus ini kita. Kalau ada orang misalnya Al-Quran lalu bisa menerangkannya kepada orang lain, itu yang cemburu itu Pak.
Salah satu. Kalau sesuai dengan laporan besok kesepakatan negara antara pimpinan tertinggi ormas kita di Indonesia, tidak ada pergeseran, maka salah satu sudah masuk satu ormas. Itu hampir di Asia Tenggara kesepakatan. Sehingga kita melakukan, mungkin ada beberapa aliran, mungkin yang agak mundur satu hari atau maju 2 hari. Nanti karena kita kan aliran kuat kan. Karena korupsi tidak ada kok sampai gini. Tentang kok di pintu situ apa? Di pintu situ hilang aja. Hilang kayak gitu itu gimana kan? Sabar. Jadi kembali kita karena waktu membatasi.